teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cika Aryani. Saya dari D3 Perpustakaan Universitas Lampung. Saya di sini akan bercerita sebuah kisah berasal dari Jawa Timur yang berjudul Cindel Laras. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita akan mulai bercerita dan saya di sini akan memperkenalkan tokohnya terlebih dahulu. Ini raja kerajaan Jenggala yang bernama Raden Putra. Dan ini adalah sang permaisuri, istri pertama dari Raden Putra. Dan yang ini sang selir, istri kedua dari Raden Putra. Dan yang ini adalah Patih. Patih adalah Perdana Menteri Kerajaan Jenggala. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Alkisah Raja Kerajaan Jenggala yang bernama Raden Putra mempunyai 2 orang istri cantik jelita. Istri pertama adalah sang permaisuri yang berbaik hati, sedangkan istri kedua, Raja Jenggala, adalah sang selir yang sayangnya ia memiliki sifat iri dengki terhadap sang permaisuri. Apalagi dari seorang tabib, ia mendapat kabar bahwa sang permaisuri sedang mengandung anak Raden Putra. Mendengar kabar itu, ia takut kalau posisinya di mata Raden Putra akan tersisih. Kalau posisinya di mata Raden Putra akan tersisih, ia memiliki rencana jahat untuk menyingkirkan sang permaisuri. Agar perhatian Raden Putra hanya tercurah kepadanya. Akulah yang seharusnya menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri dari istana, pikir sang selir. Diam-diam, selir raja menyusun sebuah rencana jahat dalam menjalankan aksinya. Sang selir bekerjasama dengan seorang tabib. Jika rencananya berhasil, maka si tabib dijanjikan akan diberi hadiah istimewa. Sang selir kemudian berpura-pura sakit. Ketika Raden Putra bertanya pada tabib perihal sakit sang selir, si tabib menjawab dengan pernyataan palsu. Sang selir pun menjawab kalau yang meracuni itu adalah permaisuri sendiri. "Wahai tabib, sakit apa yang diderita oleh istriku?" tanya Raden Putra kepada tabib. "Ampun Paduka, beliau sakit karena memakan makanan yang mengandung racun," jawab tabib. "Kurang ajar, siapa yang berani meracun selir, wahai tabib? Tahukah engkau siapa pelakunya?" tanya Raden Putra. "Ampun Paduka, hamba tidak bermaksud lancang, permaisuri yang telah meracuni selir," jawab tabib membuat kesaksian palsu. Raden Putra hampir tidak percaya mendengar perkataan tabib bahwa sang permaisuri telah bertindak jahat meracuni sang selir. Akhirnya Raden Putra memerintahkan patihnya untuk membuang sang permaisuri ke hutan. Tidak cukup hanya mengusirnya, raja juga memerintahkan untuk membunuhnya setelah sampai di hutan. "Hai Patih, permaisuriku telah berbuat jahat dengan meracuni selir. Bawalah permaisuri ke hutan. Jika telah sampai di hutan, maka bunuhlah ia." "Baik Paduka, hamba laksanakan," jawab Patih. Permaisuri diasingkan ke hutan rimba. Patih berpikir bahwa tidak mungkin wanita seorang permaisuri melakukan kekejian untuk meracuni selir. Justru pasti curiga bahwa sang selir telah memfitnah permaisuri untuk menyingkirkan dari istana. Patih Kerajaan Jenggala merasa sang permaisuri tidak bersalah, namun mau tidak mau ia harus menuruti perintah Raden Putra. Segera sang patih membawa sang permaisuri ke dalam hutan. "Maaf Gusti, hamba tahu Gusti tidak bersalah, tetapi hamba harus melaksanakan titah Paduka Raja," kata sang patih. "Lakukan saja tugasmu, wahai Patih. Aku rela menerima hukuman ini," jawab permaisuri. Setibanya di hutan, sang patih tidak membunuh permaisuri, malahan ia membuatkan sebuah rumah untuk tempat tinggal bagi permaisuri. Sang patih juga mencarikan makanan yang cukup untuk beberapa hari, sementara permaisuri belum mengenal hutan itu. Permaisuri pun berterima kasih kepada patih. Untuk melabui titah raja, sang patih menangkap seekor kelinci. Kemudian
disembelih kelinci tersebut. Kemudian ia mengusapkan darah kelinci pada keris pusakanya sebagai bukti pada Raja Jenggala bahwa ia telah membunuh permaisuri. Hamba tinggalkan Gusti di tengah hutan. Hamba akan mengaku kepada raja bahwa hamba telah membunuh Gusti. Keris berlumur darah ini sebagai buktinya, kata sang pati. Terima kasih Paman Pati atas bantuanmu. Aku tidak akan melupakan kebaikan Paman Pati, kata permaisuri pada pati kerajaan. Sepeninggalan pati kerajaan, sang permaisuri tinggal sendiri di tengah hutan. Saat itu, permaisuri dalam keadaan tengah mengandung. Hari demi hari dilalui oleh permaisuri dengan berat di hutan. Dalam keadaan hamil, ia harus mencari makan dan melindungi diri dari berbagai ancaman binatang buas. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki tampan. Ia memberi namanya itu Cindelaras. Dengan penuh kasih sayang, sang permaisuri merawat Cindelaras sehingga menjadi anak yang cerdas dan tangkas. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan lagi tangkas. Sejak kecil, ia terbiasa bergaul bersama kawan-kawan hewan di hutan. Hewan-hewan tersebut menjadi dekat dan menurut pada perintah Cindelaras. Cindelaras sangat menyayangi ibunya. Setiap hari ia mencari makan di hutan untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Namun, Cindelaras tidak habis pikir kenapa seorang wanita seperti ibunya tinggal di tengah hutan tanpa kerabat dan keluarga. Dan ada satu hal lagi yang sangat menyanggal pikirannya. Siapakah ayahnya? Pada suatu hari, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam di dekat Cindelaras. Telur tersebut kemudian diambil oleh Cindelaras. Ia menggeramkannya pada seekor ayam hutan betina sahabatnya. 3 hari kemudian telur menetas. Cindelaras merawat ayam tersebut baik-baik hingga tumbuh menjadi seekor ayam jago kuat, lagi kekar, paruhnya runcing, kokoh, kedua kakinya terlihat ada kekar dengan kuku runcing yang tajam. Ada satu hal aneh dari ayam jago milik Cindelaras adalah suara kokoknya. Kukuruyuk, tuanku bernama Cindelaras, rumahnya di tengah hutan rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya adalah Raden Putra. Cindelaras merasa heran mendengar suara kokok ayamnya. Ia tahu betul bagaimana cara seekor ayam jantan berkokok. Tidak ada ayam yang bisa berbicara seperti ayam miliknya tersebut. Cindelaras yakin ayamnya bukanlah ayam sembarangan, dan kata-kata ayam jago itu seakan menjawab sebuah pertanyaan besar yang selama ini menjanggal hatinya. Siapakah ayahnya? Apakah ayahnya benar Raden Putra? Ia kemudian menanyakan perihal kokok ayam tersebut pada ibunya. Ibu Cindelaras kemudian, sang permaisuri mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra, Kerajaan Jenggala. Ibunya juga menceritakan bahwa ia terusir di tengah hutan karena mendapat fitnah dari selir Raden Putra. Cindelaras anakku, ayahmu adalah Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Ibu mendapat fitnah dari selir, kemudian sehingga ibu harus diasingkan ke hutan, kata permaisuri. Cindelaras ke istana Kerajaan Jenggala telah mengetahui asal-usul dirinya. Cindelaras lantas meminta izin ibunya untuk pergi ke istana. Ia ingin membersihkan nama baik ibunya dari fitnah selir. Ayahnya ia membawa serta ayam jago miliknya. Ibu Cindelaras meminta izin untuk pergi ke istana Kerajaan Jenggala. Cindelaras ingin membersihkan nama baik ibu dari fitnah selir, kata Cindelaras. Baiklah, hati-hati nak. Dalam setiap langkahmu, ibu doakan agar engkau selalu mendapatkan keberuntungan dalam perjalanan menuju istana Kerajaan Jenggala, kata permaisuri. Di tengah perjalanan menuju ke istana Kerajaan Jenggala, Cindelaras bertemu beberapa orang tengah mengadu ayam. Melihat Cindelaras membawa seekor ayam jago, mereka menantangnya untuk mengadu ayam, namun Cindelaras menolaknya karena tidak memiliki taruhan. Hei, anak muda, sepertinya engkau memiliki ayam jago yang tangguh. Mari kita mengadu ayam, kata seorang
pemuda pengadu ayam. Tidak, bagaimana aku bisa mengadu ayam? Jagoku melawan ayam kalian sementara aku tidak memiliki taruhan. Kalau begitu, taruhannya adalah dirimu sendiri. Jika engkau kalah, engkau harus bekerja padaku. Jika engkau menang, aku akan memberimu banyak harta. Bagaimana? Setuju? Kata si pengadu ayam. Sebenarnya Cinderella ragu-ragu untuk mengadu ayam jagonya, tapi ayam jagonya miliknya meronta-ronta terlihat seperti meminta untuk menerima tantangan tersebut. Akhirnya Cinderella bersedia menerima tantangan para pengadu ayam. Baiklah, aku menerima tantangan kalian. Ketika ayam jago miliknya diadu melawan ayam lainnya, hanya dalam beberapa gebrak saja ayam jago milik Cinderella dapat mengalahkan musuhnya. Satu persatu ayam milik para pengadu dapat dengan mudah dikalahkan oleh ayam jago Cinderella. Hasilnya Cinderella mendapat banyak uang dari adu ayam. Sudah tidak terhitung berapa banyak uang yang didapatkan oleh Cinderella. Dalam waktu singkat, kehebatan ayam jago Cinderella tersebar ke seantero negeri. Sejumlah penyambung ayam berpendapat hanya ayam milik Prabu Raden Putra saja yang mampu menandingi ayam Cinderella. Kabarnya Cinderella akhirnya sampai juga ke telinga Raden Putra. Sang Raja Kerajaan Jenggala merasa penasaran dengan Cinderella dan ayam jantannya. Raden Putra ingin mengadu ayam miliknya melawan ayam jago Cinderella, mencari Cinderella beserta ayam jagonya dan membawanya ke istana untuk pertarungan adu ayam. Hai para prajurit, aku dengar ada seorang anak muda yang memiliki ayam jago yang tangguh. Panggillah anak itu kemari. Aku ingin mengadu ayam jagoku dengan ayamnya, kata Raden Putra. Singkat cerita, Cinderella berhasil ditemukan oleh para prajurit kerajaan. Para prajurit membawanya ke istana kerajaan Jenggala untuk bertemu Raden Jenggala. Engkaukah yang bernama Cinderella, pemilik ayam jago tangguh? Hah? Maukah engkau mengadu ayam milikmu melawan ayam jago milikku? Tanya Raden Putra. Hamba bersedia, Gusti Prabu, kata Cinderella. Ia mengetahui bahwa raja kerajaan Jenggala di hadapannya adalah ayahnya. Kalau begitu, apa taruhannya? Tanya Raden Putra. Taruhannya, jika ayam jago hamba kalah, hamba serahkan nyawa hamba pada Gusti Prabu. Tapi jika ayam jago hamba menang, hamba meminta separuh kekayaan hartamu. Baik, mari kita mulai duel ayam jago kita. Siaplah engkau untuk dipenggal oleh Algojo kerajaan sebagai pertanggungjawaban, tanya Raden Putra. Pihak istana kemudian menyiapkan pertarungan kedua ayam jago tersebut di alun-alun istana. Rakyat Jenggala berduyun-duyun menyaksikan pertarungan ayam. Tidak sedikit dari antara rakyat melakukan taruhan mendukung ayam jago milik Cinderella atau milik Raden Putra. Tibalah kedua ayam tersebut saling dihadapkan di alun-alun istana. Ayam jago milik Cinderella terlihat kalah besar jika dibandingkan dengan ayam jago milik Raden Putra. Namun, ayam jago Cinderella nampak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dimulailah pertarungan kedua ayam dengan diiringi sorak-sorak rakyat yang menonton. Meski bertubuh lebih kecil, ayam milik Cinderella nampak sangat tangguh. Ayam tersebut mampu membuat ayam jago milik Raden Putra kepayahan. Patukan paruh juga, tendangan kakinya sangat kuat dan bertenaga. Berkali-kali ayam jago milik Raden Putra jatuh terpental. Serangan-serangan balasan dari ayam jago Raden Putra begitu mudahnya ditangkis. Melihat kenyataan ini, Raden Putra mulai cemas. Ia khawatir ayam jago miliknya akan kalah. Tentunya ia khawatir akan kehilangan banyak harta. Kemudian ayam jago miliknya berKO kemudian lari meninggalkan arena pertarungan. Wah, gak seru. Nampaknya ia sudah tidak sanggup melawan ketangguhan ayam jago milik Cinderella. Para penonton yang mendukung ayam Cinderella bersorak-sorak gembira. Raden Putra merasa terkejut hingga tubuhnya lemas. Walaupun masih belum bisa menerima kekalahan ayam jagonya, namun
Ia sebagai Raja Jenggala harus menjaga kehormatannya. Ia harus menepati janjinya. Sang raja harus merelakan separuh kekayaannya. Kukuruyuk, tuanku Cinderella, semuanya di tengah hutan rimba, atapnya daun kelapa, yang Anda adalah Raden Putra. Cinderella, benarkah apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Tanya Raden. Benar, Paduka. Menurut ibu hamba yang sekarang berada di itu adalah anak Gusti Prabu. Ibu hamba adalah permaisuri Paduka yang diasingkan ke hutan saat sang tengah mengandung. Beliau dipinta dari sang selir. Percayalah Gusti Prabu, ibu hamba tidak bersalah. Raden Putra akhirnya memanggil sang selir. Sang selir pun diusir dari kerajaan. Di hadapan Raden Putra segera memberitakan para prajuritnya untuk menjemput sang permaisuri di hutan pengasingan. Sang permaisuri dan anaknya Cinderella kini berbahagialah hidup mereka. Tamat deh. Selalu carilah bukti nyata apabila kita mendapatkan kabar buruk dari orang lain. Ingatlah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Itulah pesan moral dari cerita Cinderella. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.